Maka kata Habib Umar Al-Hafidh, yang ulama Yaman, orang itu selalulah berhusnuzon. Kalau berhusnuzon itu, walaupun prasangka kita salah, kita dapat pahala. Kalau prasangka kita benar, ya kita nggak dosa, berarti benar. Janganlah orang itu bersuuzon. Kalau bersuuzon itu udah pasti salahnya, belum tentu benarnya. Walaupun itu benar, kita udah dapat dosanya. Nah, caranya gimana? Ya tadi kita latihan ya, selalu banyak istighfar ketika kita mengetahui kalau kita telah berburuk sangka kepada seseorang. Yang kedua, sering baca. Apa yang dibaca? Kisah para nabi, kisah orang soleh. Karena dari bacaan orang-orang soleh kita akan punya panutan. Bagaimana kita mau ngikutin nabi sedangkan kita nggak tahu sejarah nabi? Bagaimana kita mau cinta sama orang soleh, kita aja nggak tahu wali Allah siapa aja, bagaimana kehidupannya. Ayu Ting-Ting kenal kita, Ruben Onsu kenal, ya. Bahkan dari kecil kita dididik nggak mengenal tokoh yang fakta, yang fiktif kita dikenalin. Doraemon, Nobita, Naruto. Akhirnya idolanya tokoh fiktif. Jagoan yang faktanya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Rawaha, orang-orang mulia nggak kenal anak kita. Ya, jadi selain latihan, ini saran saya agar kita bisa meniru, perbanyak baca mengenai orang-orang soleh. Sekarang ini mudah ya, nggak usah baca lah. Itu saya ada nemuin channel YouTube bagus mengenai kisah-kisah para wali. Itu dari kitab terkenal Karomatul Aulia, Rino Fulana kalau nggak salah, itu nama channelnya Rino Fulana. Saya kadang kalau mau tidur, pokoknya kalau mau dengerin kisah wali banyak nangis nih saya. Itu kalau nggak salah channelnya itu Rino Fulana atau apa itu. Pokoknya mengenai para wali. Bagaimana Syekh Bahaudin anak Sambati dari kecil, bagaimana Ibrahim bin Malik bin Dinar, bagaimana mereka itu prosesnya menjadi seorang wali, mendekatkan diri kepada Allah, dicaci. Nah, kalau kenal kita dengan orang-orang soleh seperti ini, mereka itu jangan dianggap orang mulia nggak dapat cacian. Oh, rupanya juga mereka dicaci, dibenci ya. Tapi mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah, akhirnya jadi motivasi kita. Jadi kita mau niru, kita ada satu sosok yang kita idolakan. Anak nama saya itu anaknya namanya Babas Syamasi. Babas Syamasi itu gurunya Syekh Bahaudin anak Sabandi. Babas Syamasi. Dia punya cerita yang begitu dahsyat lah. Akhirnya anak saya namain Babas Syamasi. Yang perempuan namanya Khadijah. Kenapa saya namain Khadijah? Waktu saya belajar dalam hadis, rumah itu akan selalu berkah, yang mana di dalamnya ada nama Khadijah. Jadi kalau kita beri nama itu ada alasan gitu loh. Jangan kayak orang Betawi dulu melihat sapu lidi namanya Didi. Melihat ada pengki, melihat ada warna hijau aja Haji Ijo. Yang parah itu orang Jawa. Waktu ngeden keluar anak nongol, nggak taunya apa, maaf sapi lagi wah teletong, namanya teletong. Ini maaf, ada orang Jawa nggak nih? Ada yang namanya teletong, ada tuh. Iya, teletong tau nggak artinya? Teletong itu kotoran itu. Iya tuh. Teletong. Jadi gitu ya. Bagaimana cara meniru? Kenali orang yang ingin kita tiru. Kita ingin mengenal Nabi Muhammad, kenali baginda Muhammad. Kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa membaca. Begitu. Yang kedua, latihan. Setiap kita berburuk sangka, kita alihkan dengan istighfar. Kita merendahkan hati. Bagaimana kita selalu berbaik sangka. Lebih bagus lagi kalau kita nih, ibu sakit hati sama orang, benci sama orang,
Cara cepat mau nggak saya kasih tahu? Biar kasih hadiah orang itu. Nggak harus mahal hadiah itu. Kasih hadiah. Kita benci sama orang buat ngilangin hati kita ini rusak. Kasih hadiah anaknya. Kita kasih permen. Saya itu kalau lagi ini sama orang, dia punya cucunya kita kasih. Sakit hati kita tuh, Ustaz. Iya. Kita misalnya buat kita lagi sakit hati sama orang, supaya hati ini nggak kotor, hati ini nggak jelek, nggak ada dendam apa, kasih hadiah. Kalau sama yang lebih tua kan kita nggak enak kalau ngasihnya ini sedikit. Ada cucunya, kalau cucunya kan kita ngasih permen depan dia dan sebagainya. Itu tuh bentuk kita mengalah, nurunin ego. Maka tadi kalau ibu misalnya lagi sakit hati sama orang, kasih hadiah orang. Ibu kasih hadiah, ibu masak kasih, ataupun apa kek, anaknya kasih duit dan sebagainya, hilang. Oh, Ustadz udah saya kasih, saya tetap diomongin, kasih lagi, kasih lagi. Akhirnya apa? Karena kita sering ngasih, walaupun diomongin udah terbiasa, hati kita nggak benci. Kita ngasih itu bukan dia seneng sama kita, supaya hati kita nggak kotor, nggak benci sama dia. Itu cara tercepat kalau kita itu ingin menghilangkan sakit hati benci terhadap seseorang. Kasih hadiah. Paham ya? Itu insya Allah kalau kita ngasih hadiah nggak mungkin kita buruk sangka sama orang tuh. Gitu. Ya. Setiap kita berburuk sangka, kita alihkan dengan istighfar. Kita merendahkan hati, bagaimana kita selalu berbaik sangka.